Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Taufiq Bolang, dan kali ini kita mau review suka dukanya memakai Suzuki Thunder 125. Jadi gini, selama kurang lebih 3 tahun pakai Suzuki Thunder 125, ini udah diajak ke medan berat, nerjang banjir, pegunungan, perkotaan, udah ganti karbu PE, udah ganti aki, udah ganti macem-macem, udah ganti gas spontan. Dan ini beberapa poin yang bisa aku highlight buat kalian yang mau pengen pakai Suzuki Thunder 125. Poin yang pertama, secara keseluruhan motor ini luar biasa bandel, perawatannya gampang. Kemudian untuk dari sisi build quality-nya lumayan oke, dan yang pasti lumayan one tag ya, mau diajak kemanapun oke. Banyak orang bilang bahwa Suzuki Thunder 125 itu nggak ada tenaganya, standarnya memang gitu. Jadi emang tenaga mesinnya segitu, mau diapa-apain ya. Kalau aku sendiri, bagi orang yang hanya butuh untuk tenaga di putaran bawah, upgrade untuk di karbu PE dan gas spontan itu udah cukup sih untuk penggunaan harian. Kita nggak ngejar top speed yang tinggi-tinggi banget, kita hanya butuh akselerasi untuk di putaran bawah, mau buat nyelip truk, mau nyelip mobil, mau nyelip apapun, tenaga putaran bawahnya oke. Selebihnya untuk top speed di trek lurus emang udah nggak bisa berharap banyak sih. Yang jadi masalah paling besar selama 3 tahun memakai Suzuki Thunder 125 ini adalah masalah kelistrikan. Jadi buat kalian yang mau pengen pakai Suzuki Thunder 125, pastikan yang pertama PR-nya kalian punya teman bengkel, atau kalian harus pastikan bahwa bener-bener jalur-jalur kelistrikan, jalur perkabelan yang ada di sini ini oke semua, atau kalau enggak kalian bakal dapat PR yang berat. Jalur kelistrikan di sini ini emang riskan banget, terutama buat Suzuki Thunder 125. Karena apa? Motor ini nggak bisa jalan tanpa aki. Ketika aki soak, trouble, mesin nggak mau nyala. Udah jangan berharap apa-apa. Kalau mau lampu nggak nyala nggak masalah, sen nggak nyala masih oke, klakson nggak nyala nggak masalah. Tapi kalau ini kelistrikan, aki nggak ngangkat, mesin nggak nyala, udahlah mau diapain lagi, mau didorong capek. Motor ini beratnya luar biasa. Yang kedua, jalur kelistrikan yang ada di sini sampai ke batok kepala headlampnya itu lumayan rumit, dan butuh waktu yang ekstra buat bengkel buat nelusur jika ada konslet ataupun yang lainnya. Jadi satu minggu sejak beli motor ini, motor saya kan kena hujan, kabelnya konslet, dan pertama kalinya harus ngeluarin duit kurang lebih 300.000 buat sekedar nyari jalur kelistrikan sambil benerin mana yang konslet. Itu seminggu pertama waktu beli motor ini. Dan permasalahan kelistrikan itu alhamdulillah muncul lagi setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun kemarin konslet lagi. Posisi aki sudah ganti baru. Tapi cuma berumur 1 bulan. Begitu dinyalakan, begitu mesin nyala, kemudian lampu utama nyala, mesin langsung mati. Dan kondisinya aki langsung drop seketika. Bahkan ketika aki baru ini kemudian disetrumkan ulang, sampai posisi setelah disetrum tegangan aman di 12 volt, dipasang lagi ke sini, dinyalain lagi motornya, kemudian lampu utama nyala, mesin mati lagi, dan akinya langsung drop lagi. Jadi ada apa yang salahnya di mana? Jadi kelistrikannya yang salah di mana? Akhirnya setelah 2 hari motor ini rawat inap di bengkel, barulah ketemu penyakitnya bahwa ada jalur yang konslet, sehingga
eh, dari koreksi kalau ya ada yang salah ya. Jadi dari spool di bawah itu kelistrikan yang harusnya ke kiprok dan ngisi balik ke aki itu konslet. Jadi arusnya itu malah dari kiprok enggak ngisi ke aki tapi balik ke spool. Akhirnya spoolnya kebakar. Ketika posisi spool udah kebakar, udah kosong semua, ya kayak gitu. Aki kemarin dipinjemi aki sama pihak bengkel, posisi aki baru, masih bukan baru banget ya, aki udah pernah dipakai, cuman masih lumayan baru. Dipasang di sini, begitu dinyalain motor, menyalain mesin, lampu utama nyala, mesin mati dan ngedrop. Akinya yang punya bengkel ikut ngedrop. Dan separah itu kondisi kelistrikan Suzuki Thunder 125 ketika ada yang konslet. Dan ini PR banget buat bengkel dan buat kalian yang mau pengen ngerawat Suzuki Thunder 125. Kalau pastiin yang pertama kali itu adalah jalur kelistrikannya, pastiin kabel-kabelnya aman, alur kelistrikannya bener, nggak ada yang salah jalur, sehingga kalian nggak dipusingkan dengan PR masalah kelistrikan kayak gini. Karena motor ini walaupun motor tua tapi hidupnya bergantung sama listrik. Jadi itu aja sih review singkat buat kalian yang mau pengen tahu suka dukanya miara Suzuki Thunder 125. Motor ini udah 3 tahun, tenaganya lumayan oke. Kalau udah di upgrade minimal karbu sama gas spontan, cuman itu PR-nya satu, kelistrikan ya.